Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Untuk kali ini, mungkin kita sebelumnya kita coba cek ya review sebelumnya. Kita udah bikin yang namanya dekorator. Jadi dekorator tuh dia tuh untuk wrapping si fungsi-fungsi kita gitu. Agar kita nggak perlu manggil si file elemen ini gitu. Nanti mungkin kebutuhannya banyak juga sih, punya ada lagi nanti mungkin kita cek ya. Kita cek sama-sama. Gitu. Pertama mungkin ini kalau kan kita pakai timestamp ya. Kalau misalkan kita nggak pakai timestamp gimana nih? Gitu kan agak kan butuh proof ya. Sebetulnya kalau QA itu butuh proof bahwa itu tuh gagal atau berhasil gitu. Kita butuh proof itu kalau tanpa slip ini itu kan langsung cepet banget tuh. Tapi kalau misalkan kita pakai slip, kapan selesainya gitu kan, ini kan suatu test case aja gitu, misalkan ada 30 test case 1 jam mungkin, karena kita harus cek dulu secara manual gitu. Gimana kalau kita simpen aja si screenshot gitu, jadi kita itu apa ya, screenshot aja lah gitu yang ada gitu kan. Pertama gini, untuk screenshot itu enaknya udah pakai dekorator ya, enaknya udah pakai dekorator, kita tuh nggak usah screenshotnya di sini gitu kan, langsung di dekoratornya aja di sini. Ya mungkin kita bikin satu dev save image gitu kan, image. Nah ini kita cuma butuh driver aja sebetulnya. Saya butuh driver dan file name kita otomatis dari datetime aja gitu, dari datetime gitu kan. Nah, pertama itu kita butuh yang namanya title itu titelnya dari apa ya? Titelnya tuh bisa kita import datetime gitu. Datetime. Oh, salah. Harusnya from datetime import datetime. Jadi kita bisa tuh pakai datetime now. Datetime.now. Jadi kita ke timein aja gitu kan. Replace kalau misalkan titik 2 nggak usah pakai titik 2 juga sebetulnya, ini langsung aja gitu. Itu jadi ini tahun, bulan, tanggal, ini jam, langsung kita gini aja langsung jam, menit, detik gitu. Ini untuk titlenya itu ya kita title itu bersama dengan misalkan .png ya, biasanya biasanya sih .png gitu, karena PNG sih enaknya gitu. Nah, kita misalkan pengen bikinnya di sini di folder screenshot gitu, kita coba aja screenshot pakai S nggak sih, pakai O nya doang sih, satu ya. Oh bentar, agak sedikit aneh. Tapi harusnya ada title gitu. Titelnya harusnya ada dari sini gitu. Jadi gimana kalau kita kasih dia title? Bukan title sih, folder. Misalkan folder. Karena kita tuh butuh folder gitu. Dia tuh kita mau kelompokin dia tuh test case yang mana gitu loh. Folder gitu. Tik 2 ini string str, ini wajib, nantinya wajib. Terus kita tuh mau bikin itu. Nah di sini di Python itu ada yang namanya OS. Jadi OS tuh dia bisa mengakses semua yang ada di operating system, hampir semua sih. Siapa saya tuh hampir semua bisa diakses sama dia gitu kan. Jadi kita bisa OS misalkan pet, kita pet dulu ya, pet OS, pet join folder title, enggak folder title juga sih sebetulnya. OS Macbeer ya, sorry petnya itu harusnya gini, petnya itu harusnya folder title, nggak pakai title sih sebenarnya, langsung screenshot folder
Nah ini kita bikin foldernya dulu gitu. Jadi make directory gitu kan. Terus ada OS make dir path-nya itu ini access oke true tuh, jadi misalkan kalau misalkan udah ada ya oke gitu, nggak apa-apa bikin aja, kalau udah ada pun ditimpa gitu, jadi nggak error gitu intinya. Kalau misalkan di falsin dia bakal error kalau udah ada si directory itu, kalau udah ada. Nah ini file name ya, file name itu ya gimana ya, name langsung aja path kan ya, path ini path dan titlenya tadi udah ya .png di save screenshot kan. Dia udah ke save nih gitu. Nah enaknya ada tadi elemen operator, kita bisa nambah satu ini kita nggak ada apa ya istilahnya tuh, kan ini ada args, ada quarks ya. Di sini tuh kita bisa terima gitu, bisa terima mana ya. Nah sebentar kita bisa terima sesuatu di quarks ini nanti, cuman agar dia kepanggil dia kan di return ya, harusnya jangan do return gitu kan, harusnya jangan do return. Dan gimana caranya biar dia kepanggil, caranya dia kepanggil tuh gini, kan kalau tadi return itu sebenarnya nggak usah return langsung tuh, cuman kita butuh fungsinya aja gitu kan, jadi nggak perlu return langsung. Nah kita bisa pakai try catch. Jadi adalah untuk si try catch, try ini kita bisa ini masukin ke try tadi. Nah jadi gini, si return ini kita nggak perlu pakai return ini, kita nggak perlu sebetulnya pakai return ini, langsung kita return true gitu kan. Kalau berhasil except dia error, nah ini nggak aman dulu, ini return false aja. Errornya apa kita tahu, ini sih Anda finally itu pasti dipanggil gitu kan, pasti hal yang pasti dipanggil. Kita bisa di quark itu dia tuh nanti bakal dictionary ya, di sini dictionary. Jadi if quarks misalkan .get screenshot, nah kan true gitu kan, true, screenshotnya true nih gitu kan, save image gitu, get ini folder ini name, ini tuh bentar, save image itu kan dua ya, foldernya apa gitu, forward misalkan tes gitu, tes gitu ya, tes. Jadi kalau kita nggak ngisi ya tidak tes. Oh salah, ini false ya, false. Jadi si apa nanti default value itu false gitu. Dan ini bisa save image, nanti kita ke save image. Misalkan yang di sini kita pengen di send key ini dia ada screenshot kan true, dan foldernya test screenshot. Nah, gitu. Ini kita coba tes ya, apakah berhasil. Oke, ada nggak? Ada nih, ada ya. Jadi udah otomatis dia tuh nge-screenshot. Kebutuhannya untuk apa ya? Kita kebutuhannya tadi kan cepet banget ya. Apa ya itu? Cepet banget gitu apa ya istilahnya tuh? Si testing itu cepet banget gitu. Bahkan mungkin 100 langkah dalam 1 menit gitu kan, itu cepet banget. Jadi kita sama manusia tuh sama sekali nggak tahu gitu kan, hal itu tuh nggak tahu gitu. Nah tadi mungkin screenshotnya itu, nah ini ternyata sebelum di send key gitu kan, ada masalah ya. Ada masalah juga. Jadi bisa aja send key ini function return true udah, ini harusnya ditunggu gitu, harusnya nunggu, cuma nggak ketunggu kayaknya itu karena dia sini kita pakainya
nggak pakai async await, jadi nggak nungguin dulu gitu. Atau kita coba lagi. Oh bentar, send keys-nya kenapa nggak kekirim? Kita coba timestamp deh. Ini send keys-nya nggak kekirim bang. Send keys-nya nggak kekirim. Report time. Send keys-nya nggak kekirim. Bentar. House return kah? Oh, kalau nggak salah nggak perlu return. Berarti nggak kepanggil. Nggak kekirim juga. Oke, kita coba hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Apakah masih? Send keys got unexpected keyword argument screenshot. Oke. Ternyata itu ya masalahnya ya. Jadi sorry. Ini kalau functionnya itu kita cuma butuh ini aja. Jadi nggak perlu apa-apa lagi kalau ke functionnya itu ya. Ini cuma butuh 3 itu aja. Nah, oke. Nanti kita di screenshotnya kita lihat yang terbaru ya, terbaru. Nah ini ada kelihatan gitu. Itu untuk screenshot jadi argumen. Nanti argumen itu apa? Argumen itu yang ini ya, urutan berapa gitu. Semuanya ke get dari argumen. Gitu. Untuk saat ini kita udah bisa tuh yang namanya pakai screenshot gitu ya. Gunanya sih itu. Gunanya ya makanya enaknya pakai dekorator tuh itu jadi kita bisa nge-get itu hal itu gitu loh. Nah, ini hostnya nggak usah pakai return ya, hostnya nggak usah pakai return. Jadi di sini bisa kita pakai return itu aja. Cencu, jadi payment pay, misalkan gitu, itu nggak error juga, sorry. Nah, kita sedikit ada perubahan dikit. Get page source ini harusnya kayak semua. Ini semua tuh gini. Yang lain tuh perilakunya kalau elemennya nggak ada dia tuh langsung nggak gini gitu. Maksudnya harusnya if not text in source. Not in text not in source gitu kan. Di sini langsung throw exception. Jadi throw sih raise dong, value error misalkan. Jadi teks itu nggak ada gitu kan, nggak ketemu. Ini gua sama nanti ini raise langsung ya. Kalau misalkan nggak clickable apa dan di ambilnya sama si element decorator ini. Jadi nanti kita cek ya gunanya untuk apa gitu. Ini true, ini false. Jadi kalau misalkan nggak exception ini true, bakal true. Oke, mungkin sekalian satu lagi, cuman ini sih sebetulnya apa ya istilahnya tuh. Entah saya lupa. Expected condition. Masalahnya itu kadang si elemen itu munculnya telat gitu. Munculnya itu lama banget. Dan akhirnya ini pas mau ngeklik tuh belum ada muncul gitu si elemen itu belum muncul gitu. Tadi mungkin kita bisa pakai ini ya, time slip. Cuman masalahnya itu kita nggak tahu harus nunggu berapa lama gitu. Kita nggak tahu harus nunggu berapa lama gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya by. Nah, kita tuh bisa pakai gini. Jadi di find elemen ini kita istilahnya tuh ya. Kita tungguin aja gitu kalau sampai si elemen itu tuh ada gitu. Mungkin agak gimana ya?
agak ngeri juga ini kalau misalkan gini. Kita mending kita bikin satu by misalkan gitu kan, def by kok def by sama dengan ini id name expert css link. Kita cuma pakai expert doang ya, cuma 3. Saat ini cuma ada 3 aja. Jadi di sini ini nggak usah lagi pakai gini gitu. Jadi langsung aja ini by elemen by atau elemen by gitu. Jadi di sini bakal biar aman elemen by gitu. Nah kalau nggak ada langsung elemen outbound aja. Dan kalau nggak ada pun ini bakal masuk ke sini juga, ke rise juga, kena exception terus. Nah kan tadi itu kita daripada nungguin ya, atau ini nggak usah kita langsung itu aja, karena bakal return error di sini, bakal kena except ini gitu. Oke, kita kan nggak mau nunggu ya, nggak mau secara eksplisit kalau kita mau nunggu 30 detik gitu. Bagaimana kalau nanti elemennya itu 1 detik udah muncul gitu. Nah makanya di sini ada yang namanya WebDriver wait kan, driver until si ini ada gitu kan. Jadi kita tinggal import aja expected condition. Di by value harusnya ada. Kalau misalkan nggak ada, nah ini tuh si apa maksimal nunggunya gitu, 10 detik maksimal nunggunya. Tapi kalau misalkan maksimal nunggunya pengen misalkan nunggunya itu pengen 15 detik atau gimana, itu diubah di sini aja gitu. Until present of element located. Jadi dia tuh udah kelihatan gitu, udah kelihatan si elemen tuh kelihatan gitu. Cuman kadang nggak masuk juga gitu. Lebih baik sih pakai elemen to be clickable. Jadi elemen itu bisa diklik gitu. Kayak misalkan input itu bisa diklik sebetulnya. Atau yang button itu bisa diklik terus. Jadi kita tunggu sampai dia bisa diklik. Mungkin yang tadi ya. Jadi kalau misalkan dia belum bisa diklik, ya nggak ngeklik ya. Kita coba ya. Nah, cepet banget. Karena dia langsung muncul gitu kan. Ini langsung cepat banget. Oke. Mungkin itu aja untuk saat ini. Kedepannya saya coba di sini kan sebetulnya saya udah siapin ya. Jadi di si elemen decorator itu kita return true, return false. Kita nanti bisa ngecek berapa jumlah test case kita yang berhasil, berapa yang gagal gitu sih. Oke, see you next time.